Halo, kembali lagi di Obisa Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Aku Caca, hari ini kita akan podcast bersama calon ketua dan wakil ketua OSIS paslon pertama periode 25 dan 2026. Boleh silakan perkenalkan dirinya. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman Skanepa, perkenalkan nama aku Joakim Meklet Gil Beckham selaku calon ketua OSIS SMK Negeri 4 Negara. Dan di sebelahku ada Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nigusti Ayukada Febiola Arianti, akrab dipanggil Febiola selaku calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 4 Negara periode 2025-2026. Keren, Bapak ya. Ya. Boleh langsung ke pertanyaan? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih kalian maju buat menjadi calon wakil ketua OSIS dan calon ketua OSIS? Oke, mulai dari aku dulu ya. Oke. Jadi alasan kenapa aku ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 4 Negara periode 2025-2026 itu mungkin karena aku punya ambisi ya. Ambisiku tuh mungkin kedengarannya sedikit munafik atau enggak realistis, tergantung mungkin bagaimana teman-teman dan kalian sendiri menanggapinya. Tapi menurutku, kenapa aku ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Karena aku ingin membuat OSIS itu sebagai wadah yang benar-benar utuh seperti keluarga. Jadi ketika orang-orang ingin masuk ke OSIS, aku ingin mereka merasa kalau masuk OSIS itu bagus. Masuk OSIS itu mereka bangga gitu. Kenapa? Aku nggak ingin mereka masuk OSIS dengan pola pikir seperti, oh aku masuk OSIS aku jadi babu, oh aku masuk OSIS aku nanti jadi pekerja buruh. Aku nggak ingin mereka begitu. Bagaimana caranya? Aku ingin membuat OSIS. Ketika seorang masuk OSIS, dia merasa bangga, dia merasa nyaman, dia merasa bisa tertolong, dia merasa bisa mengambil apa yang bagus dari OSIS agar dia bisa bawa nantinya ke dunia kerja, ke hidupnya sendiri. Karena di OSIS lah kita juga belajar bagaimana cara disiplin, kepemimpinan, dan lain-lain. Jadi, mulai dari OSIS dulu, aku ingin membuat OSIS itu sebagai tempat yang nyaman buat teman-temanku nanti yang masuk OSIS. Jadi mungkin itu alasannya, karena menurutku pribadi, dari tahun-tahun sebelumnya mungkin kurang. Aku merasa seperti itu. Jadi aku ingin tahun ini, jika aku terpilih, aku ingin membuat OSIS menjadi tempat yang nyaman dan membuat mereka menjadi seperti keluarga sendiri. Mungkin itu dari diriku. Mungkin Febiola ada tambahan? Kalau dari aku sebenarnya singkat aja ya penjelasannya. Kenapa aku memilih untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS? Karena aku ingin berkontribusi secara nyata untuk sekolah dan teman-teman. Juga aku termotivasi untuk menciptakan program yang kreatif, menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat. Agar sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan, asik, dan Seru gitu ya? seru ya. Aduh. Oke, santai aja, relax. Pertanyaan kedua, Ya. Menurut kalian, setelah kalian mencalonkan diri di OSIS nih, pentingnya OSIS buat anak-anak di sekolah itu seperti apa? Nah, ini dia pentingnya OSIS ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kan aku ingin membuat orang-orang yang masuk OSIS itu menjadi bangga ya. Benar. Nah, maksudku itulah, di OSIS itu kenapa aku bilang penting? Mungkin gak sebagian orang bisa relate, tapi menurutku ya, ketika orang masuk ke OSIS, benefitnya banyak. Kenapa aku bilang benefitnya banyak? Yang pertama, orang-orang yang ingin masuk OSIS sangat-sangat terbuka sekali untuk meningkatkan yang namanya apa? Pertama, itu namanya problem solving. Di OSIS sendiri, kita pasti akan diberikan tugas dong. Setiap tugas itu bahkan nanti kita dikepalai, kita yang punya tanggung jawab. Ketika tugas itu ada masalah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itulah yang dinamakan problem solving. Ilmu itu berguna ketika nanti kamu sudah dewasa dan menghadapi suatu persoalan. Jadinya ketika kamu menghadapi persoalan, kamu nggak mungkin dong kayak tanya ChatGPT gitu, nggak mungkin. Benar, Pasti gimana caranya aku mecahin masalah ini gitu. Terus selanjutnya mungkin itu ada tentang public speaking. Kenapa di OSIS bisa melatih public speaking? Pertama, di OSIS itu ada yang namanya kemandirian dalam melaksanakan tugas. Setiap ada lomba, setiap nanti ada kegiatan, OSIS itu nanti akan digilir
Jadi ketuanya atau koordinator lomba tuh bukan hanya satu orang. Misalnya orang A koordinator lomba ini, nanti lomba selanjutnya dia lagi. Enggak. Kalau di OSIS nanti koordinator ini orang A, koordinator selanjutnya orang B. Jadi selalu berganti-gantian. Agar apa? Agar memaksimalkan kemampuan dia. Karena dari mana kita bisa belajar public speaking? Dari ngobrol dengan banyak orang. Aku dulu juga sama. Aku dulu waktu SMP belum bisa sama sekali public speaking. Tapi karena aku join OSIS, aku ngerasa semakin hari semakin aku diberi tugas untuk menghandle orang lain, menjalankan tugas. Semakin banyak aku bertemu orang-orang, semakin aku sering mengobrol, membuat aku jadi kayak biasa buat ngobrol dengan mereka gitu. Jadi public speakingnya lancar. Mungkin banyak lagi hal yang bisa didapatkan dari OSIS. Karena apa yang kamu dapatkan dari OSIS itu tergantung dengan apa yang orang itu inginkan. Oke. Karena apa ya? Kalau mereka masuk OSIS dengan tujuan ingin menumbuhkan rasa biar bisa public speaking, mereka pasti akan mencoba melatihnya. Jika mereka ingin masuk OSIS dengan alasan untuk mencari teman, pasti mereka akan membuat hubungan relasi yang baik dengan orang-orang lain. Dan sebaliknya juga begitu. Orang-orang yang masuk OSIS pasti punya tujuannya masing-masing. Jadi kalau dibilang keuntungan masuk OSIS itu banyak. Tergantung orangnya ingin mencapai apa di OSIS. Gitu. Jadi OSIS itu tempat untuk mencapainya. Oke, kayak menuangkan bakat ya. Benar. Kalau dari aku lebih ke mau menyimpulkan apa maksud Jokwin. Kalau OSIS itu memiliki wadah penting untuk menyalurkan aspirasi siswa dan bikin kegiatan sekolah itu lebih seru dan menyenangkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Bisa dijelasin nggak visi kalian sebagai ketua OSIS seperti apa? Iya. Aku dulu ya. Boleh, Jadi aku boleh. mau mau ngasih tahu apa sih misi kita dan ntar Jokin bakal jelasin. Jadi misi kita itu adalah visi kita itu adalah mewujudkan OSIS SMK Negeri 4 Negara yang berkarakter, kreatif, inovatif, berintegritas dan berprestasi sebagai wadah pengembangan potensi siswa menuju generasi unggul. Jadi apa sih itu berkarakter, inovatif, kreatif, dan berintegritas? Itu bakal dijelaskan oleh Jokwin. Oke. Nah, jadi di visi kita sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, kita sebenarnya tidak mengambil visi atau membuat yang baru. Kita tuh pakai ATM, amati, tiru, modifikasi dari visi misi dari ketua OSIS sebelumnya. Karena apa yang baik kita lanjutkan, apa yang kurang kita perbaiki. Itu yang saya sama Febiola rancangkan. Jadi di sini kami ingin mewujudkan OSIS-nya. Jadi sebelum kita ke siswa, kita dari OSIS. Karena jika kita ingin membuat siswa SMK 4 Negara sebagai orang yang disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain, itu dimulai dari OSIS. Kenapa dari OSIS? Karena OSIS adalah contohnya. Jika OSIS tidak seperti itu, maka siswa tidak akan bisa seperti itu. Jadi kenapa di sini visinya mewujudkan OSIS? Karena memang OSIS lah utamanya. Jadi mewujudkan OSIS SMK yang berkarakter, kreatif, inovatif, berintegritas sebagai wadah pengembangan potensi siswa menuju generasi unggul. Sebagai wadah, jadi setelah OSIS bisa mengembangkan karakternya, bisa mengembangkan kreativitasnya, bisa berinovatif, bisa berintegritas. Setelah mereka bisa seperti itu, mereka akan menjadi wadah pengembangan bagi siswa yang lain agar bisa menjadi generasi yang unggul. Itulah inti visi kita. Berarti OSIS ini sebagai contoh untuk siswa-siswa yang lain ya? Iya, Wadah betul. aspirasinya. Wadah aspirasinya. Oke. Terus misi atau langkah-langkah nyata yang bakal kalian terapin biar visi itu berjalan seperti apa? Nah, untuk misi atau langkah-langkah nyata yang akan kami lakukan, mungkin setelah terpilihnya kami menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS, saya dengan Febiola merancangkan untuk memulai langsung program-program kita. Program-programnya ada banyak. Salah satunya itu nanti akan mengikuti misi kita. Di visi misi kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK 4, kami punya 6 misi. Dan itu semua tergabung atau satu ide dengan visi kita. Jadi mungkin nanti ada beberapa seperti One Student, One Talent, sama Fun Friday. Fun Friday. Ya. Boleh dijelasin nggak seperti apa itu? Aku duluan ya untuk Ya. Untuk One Student, One Talent.
Oh, aku yang Ya, Fun Fun Friday, Oh, aku oke. yang Fun Friday. Oh, ya, oke. Oke, kita juga. Iya, iya. Aku yang Fun Friday, oke. Iya. Di Fun Friday, namanya juga Fun Fun Friday. Friday. Jadi Jumat yang menyenangkan. Ya. Oke. Nah, kenapa dibilang Jumat yang menyenangkan? Karena saya dan Febiola merasa dan ingin terutama membuat siswa-siswa SMK Negeri 4 Negara itu berpikir kalau hari Jumat tuh memang hari yang mereka nantikan sebelum hari Iya, libur. benar. Sebelum hari libur Iya. datang gitu pastinya kan. Jadi kalau di hari Jumat sendiri SMK Negeri 4 Negara kan sudah punya program seperti pramuka, Iya. lalu ada ekstra, Literasi. ada literasi Iya. numerasi, terus biasanya itu ada bahasa Jepang, pembiasaan. Iya. Nah, seperti itu kami inginnya menyelipkan satu program lagi, itu jalan santai. Jalan santai. Jadi jalan santai bukan sekedar kita jalan. Jadi di jalan santai ini di program Fun Friday ini nanti terhubung sama program kita yang kelima, yaitu menumbuhkan kepedulian siswa melalui kegiatan bakti sosial dan aksi nyata peduli sesama. Jadi di Fun Friday, jika ada seling waktu yang diberikan oleh Pak Bayu nantinya, kami inginnya mengajak siswa-siswa SMK 4 Negara untuk jalan santai ke pantai. Mungkin kita akan lakukan bakti sosial, kita pembersihan. Dan karena kenapa kita melakukan itu? Disclaimer dulu, karena sebelumnya saya sama Febiola sempat research kalau misalnya beberapa orang di dunia ini kita ambil ya berapa persennya itu bisa menghilangkan rasa jenuhnya dengan pergi atau healing ibaratnya kan, pasti iya, healing benar. dong. Nah, di sini tuh kami juga mau begitu. Nah, karena kita siswa SMK, healingnya kemana dong? Ya, healingnya kita ke pantai gitu. Tapi biar healing kita sedikit lebih Bermanfaat, ya. kita bersih-bersih. Jadi sambil bersih-bersih. Iya, Oke, betul. benar. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin apa itu one student, one talent. Prinsipnya itu ya, setiap siswa tuh pasti punya potensi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jadi di program kita ini, kami dan para anggota OSIS lain nantinya bakal memberikan ruang kepada semua siswa agar percaya diri dengan bakatnya dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang asik, nyaman, dan seru. Gitu. Oke. Terus program keren apa yang menjadi andalan kalian kalau kepilih nanti? Kembali lagi Sama pertanyaan. Skip aja. Itu dia dua programnya andalan. Iya. Oke, kalau gitu gimana cara kalian biar program itu nggak cuman ide tapi benar-benar jalan dan diikuti sama siswa-siswi di SMK 4 Negara? Pertanyaan yang bagus. Jadi, bagaimana cara kita bisa menjalankan program ini ya? Kalau dari aku, pertama-tama kita tuh kalau ingin menjalankan sesuatu kan perlu yang namanya kesepakatan bersama. Ya, tentu saja. Kami membuat visi misi, kami membuat program. Ketika program itu terjalankan, pasti adanya evaluasi. Ya, benar. Ya, betul kan? Di evaluasi itulah nanti kita akan mengumpulkan ide-ide dari siswa-siswa lain. Apa bagusnya untuk program ini gitu loh. Karena misalnya misi kita ini, program kita ini, kalau program kita yang ini tidak sejalan dengan mereka, nggak mungkin mereka menjalankannya. Iya, Jadinya maunya aku setelah aku terpilih, kita punya misi, kita punya program. Nah, aku maunya program kita ini kita jalankan dulu. Kita kasih tahu apa untungnya bagi mereka, karena setiap program, setiap proker, mereka harus tahu apa kegunaannya. Ketika mereka tahu kegunaannya, pasti mereka mau melakukannya. Sama seperti pembiasaan bahasa Inggris. Dulu, waktu awal-awal mulai pembiasaan bahasa Inggris, orang-orang tuh nggak ada yang enjoy. Benar. Nggak ada yang Lama-lama enjoy. mereka pada apa nih nggak ngerti Iya kan? gitu. Tapi setelah mereka pikir-pikir lagi, oh ini pembiasaan bahasa Inggris. Ini cocok buat aku untuk di masa depan. Benar. Aku harus ikutin program ini. Begitu kan? Ketika program itu merasa berguna untuk dirinya, dia tahu apa kegunaan program itu. Oh, kegunaan program ini buat bantu aku bisa bahasa Inggris. Aku mau lakukan. Sama seperti program kita. Sebelum kita memulai program, aku ingin membuat mereka tahu apa sih gunanya program kita. Apa gunanya Fun Friday? Apa gunanya One Student One Talent? Setelah mereka tahu programnya, kita lakukan. Izin ke Pak Bayu, ke Pak Kepala Sekolah, ke guru-guru yang lain. Kita izin, kita laksanakan. Ketika program itu terlaksana, kita evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, perbaiki, jalankan kembali. Seperti itu. Jadi harus persetujuan bersama Iya. agar mereka dapat melaksanakannya. Ya, Oke. betul. Kalau gitu
ada nggak program yang menurut kalian beda banget dari tahun-tahun sebelumnya? Untuk program yang beda-beda jauh dari sebelumnya itu mau kok atau kamu Pebi? Kamu aja. Oke lagi, oke. Ini rebutan Oke. jawab. Oke, kan izin dulu. Oke. Kesepakatan bersama. Oke, program yang beda ya. Kalau dibilang program yang beda sih ada yang beda. Mungkin yang paling beda itu dari program kita yang unggulan tadi yang dua, yang One Student One Talent sama Kalau yang Fun Fun Friday Friday. sebelumnya pernah ada, tetapi kita membuatnya berbeda lagi. Oh, gitu. Kita improve lagi. Ya. Karena yang seperti saya bilang tadi, visi misi dari ketua dan wakil ketua sebelumnya cukup bagus. Jadi kami hanya ambil terus modifikasi sedikit gitu. Jadi yang benar-benar berbeda itu yang di One Student One Talent gitu aja. Oke. Kalau ada teman-teman yang biasanya males ikut kegiatan, gimana cara bikin mereka tertarik? Nah, Aku dulu boleh nggak? iya boleh. Jadi aku akan Boleh. mendiskusikan dengan mereka dan mencari tahu apa sih minat mereka yang sebenarnya, apa sih yang mereka sukai sebenarnya. Setelah itu aku bakal membuat kegiatan yang tentunya lebih santai dan tidak memaksa mereka seperti itu. Oke. Lanjut Jakin. Kalau aku hampir sama jawabannya sama Febiola, tapi menambahkan sedikit ya. Mungkin sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Seseorang bakal tertarik sama sesuatu kalau mereka merasa itu berguna buat mereka. Itu. Jadi sama seperti Febiola bilang kan diskusi ya, Ya, diskusi. diskusi dulu. Mungkin diskusi itu bisa kita gunakan sebagai awalan buat mereka. Kenapa sih kamu bisa tidak tertarik gitu loh. Jadi kita bakal cari gitu, kenapa alasan mereka, terus kita akan kasih saran. Karena beberapa hari sebelumnya juga kan dari dulu seperti itu, dari tahun-tahun juga seperti itu. Setiap program dari ketua dan wakil ketua sebelumnya ada memang beberapa siswa yang tidak mengikuti, ada yang mengikuti, tapi pada akhirnya kan semua mengikuti. Karena memang setelah adanya diskusi bersama, mereka tahu kegunaan program itu apa, kan akan mereka jalankan. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Terus yang menurut kalian nih, apa sifat yang paling penting buat seorang ketua dan wakil ketua OSIS? Aku. Jadi, kalau menurut aku ya, yang pertama yang paling penting itu adalah tanggung jawab tentunya ya, tanggung jawab. Setelah itu kepemimpinan, adil dan jujur, serta disiplin. Oke. Disiplin. Mungkin Jokin akan menjelaskan kenapa harus seperti itu. Ya, Jokin akan sebagai itu. Kenapa harus seperti itu? Wah, gak ingat aku jawabanmu. Oke. Kenapa harus bertanggung jawab deh dulu. Oke. Jadi dulu dari aku ya. Apa itu namanya, sifat yang cocok buat ketua OSIS? Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri, mungkin yang paling utama tuh memang yang tadi Febiola bilang itu disiplin. Tanggung. Disiplin tanggung jawab. Oke, disiplin tanggung jawab. Kalau menurut aku ya, yang mungkin yang paling penting dari ketua OSIS itu berkarakter P5. Tahu kan P5, karakter P5? Iya, benar. Bener kan? Apa tuh? Apa tuh? Project pengenalan Hah? P5. P5. Apa tuh? Waduh, gak jadi dah. Tak kira P5 yang biasanya buat itu. Enggak, bukan. Apa emangnya apa? Kalau di SMP ku dulu tuh ada namanya, kan di sini kita divisinya berkarakter. Iya. Nah, berkarakter itu kita tuh ada namanya berkarakter Pancasila gitu. Jadi kita mengambil nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Pancasila kan ada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketua OSIS itu harus apa? Religius orangnya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tuh orangnya tuh harus disiplin, adil, jujur. Sama seperti tadi. Jadi jujur di sini aku bakal bilang, mohon maaf Pak Eka. Saya jujur lupa apa itu kepanjangan P5, tapi kalau dari diri saya sendiri, saya ingin bilang sifat yang cocok untuk ketua OSIS itu adalah berkarakter Pancasila. Karakter Pancasila itu cakupannya banyak, nilainya banyak. Jadi kalau misalnya kita ambil sepenggal-sepenggalnya, itu yang seperti Febiola bilang, kayak disiplin, bertanggung jawab, terus punya sifat kepemimpinan, terus mungkin dia religius, dia apa tuh namanya, kayak mungkin bisa seperti adil, jujur, mungkin begitu. Seperti itu. Ya, cukup tegas. Cukup tegas. Terus kalau nanti ada perdebatan di dalam tim OSIS yang kira-kira kalian lakukan sebagai wakil ketua dan ketua OSIS, seperti apa? Aku mau duluan lagi. Boleh. Jadi aku nanti nggak akan menghakimi salah satu dari mereka, tapi aku bakal menjadi penengah dan mendukung mereka.
serta mencari solusi terbaik bersama. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Gak perlu ditambahin kayaknya. Kalau ketua gimana nih? Kita dari wakil. Tambahin dikit lah. Tambah dikit dong. Oke. Kalau dari aku yang jika ada perdebatan di antara anggota OSIS, yang paling pertama tentu apa masalahnya? Betul sekali karena Cari akar masalah. Cari akar masalahnya. Karena kalau misalnya kita menanggapi masalah, aku maunya kita nanti di OSIS itu tidak menanggapi masalah dengan satu sudut pandang. Karena kita kalau menghadapi sesuatu dengan satu sudut pandang, itu nanti kita jatuhnya menghakimi atau suzon. Jadi kita harus tahu, misalnya orang A, orang B ini lagi musuhan. Kita harus tahu dari sudut pandang orang A kenapa orang B, dari sudut pandang orang B kenapa orang A. Lalu apa masalahnya? Sudah tahu apa masalahnya, sudah tahu masing-masing POV, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Karena di OSIS seperti yang aku bilang tadi, namanya kita keluarga, tentunya nggak mungkin mulus-mulus saja dong ya. Pasti ada yang namanya perdebatan, terus ada masalah, itu wajar. Kita manusia itu wajar. Tapi yang mau aku tekanin lagi, jika nanti suatu saat ada permasalahan di OSIS, aku sama Bibi bilang nggak bakal tinggal diam. Karena mau bagaimanapun, seperti yang tadi kita bahas bersama, sifat dari ketua OSIS itu harus bertanggung jawab atas anggota-anggotanya. Karena dulu aku diajarkan waktu SMP, kalau semisal ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu adalah kepala. Anggota OSIS, seluruh badan OSIS, organisasi siswa itu adalah satu tubuh, satu manusia. Ketua dan wakil ketua itu kepala. Inti OSIS itu adalah mata, telinga, hidung, mulut. Dan bagian lainnya. Kalau semisal nanti kalau misalnya kita sebagai kepala, anggota kita kan sebagai badan dan lainnya rusak, luka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau misalnya anggota kita seperti itu, kita nggak bakal bisa jalan. Jadi kita harus rawat mereka, kita harus obati gitu. Itu yang menurutku penting. Oke, keren ya, kalian keren. Terima kasih. Oke, kali ini pertanyaan waktu. Kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, ini kan pasti sibuk nih, ngurus ini, ngurus itu. Nah, cara kalian membagi waktu dengan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Ayo, kamu nggak mau duluan. Gimana nih? Tadi dia minta duluan terus. Waktu seperti apa nih? Oh, aku ya. Oke. Aku dulu ya. Jadi, bagaimana cara bagaimana cara aku membagi waktuku? Mungkin yang paling pertama itu adalah mencari tahu apa yang lebih urgent. Oke, semisal seperti ini. Aku misalnya aku lagi belajar. Tiba-tiba ada panggilan rapat OSIS. Nah, mungkin karena rapat OSIS lebih urgent daripada pembelajaran normal, mungkin aku akan pertama minta izin dulu sama bapak ibu guru yang mengajar. Setelah itu izin meninggalkan kelas, ikut rapat OSIS. Setelahnya aku mungkin akan mencari guru tersebut, terus minta materi yang tadi, belajar. Karena mau bagaimanapun bukan berarti kita menjadi OSIS kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah seperti itu, ketika kita fokus di OSIS, kita juga harus belajar. Jadi seperti yang aku bilang tadi, pertama izin, setelah itu kita ikut kegiatan OSIS. Setelah itu kita kejar apa yang kita tinggalkan dari pelajaran tersebut. Misal kita ketinggalan tugas, kejar. Misal kita ketinggalan ulangan, kita cari guru, kita minta ulangannya, kita kejar. Seperti itu. Mungkin dari itu aku. Kalau dari aku hampir sama banget soalnya. Jadi aku nggak tahu harus tambahin apa lagi karena emang seperti itu. Ya udah, berarti kalian sama kayak gitu ya. Sama. Ketua dan wakil selalu bersama. Ya. Terus kalian pesan nih. Pesan kalian buat semua siswa supaya mau mendukung visi dan program kalian, dan kenapa mereka harus memilih kalian sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Oke. Ayo. Dulu nih. Ayo. Coba, aku, kamu. Ayo. Aku dah. Oke. Jadi apa sih pesan dariku buat teman-teman siswa lainnya agar mau mendukung kami seperti itu ya? Oke, yang paling pertama aku ingin ucapkan terima kasih dulu. Kenapa terima kasih? Karena sedari awal aku dan Tebiola mencalonkan diri, teman-teman siswa yang lain sangat antusias gitu ya. Iya.
Meskipun aku tidak tahu isi hati mereka mau seperti apa, mungkin memilihku atau tidak, tapi aku merasa itu sebagai dukungan yang baik buat kita gitu. Jadi melihat mereka antusias, melihat mereka seperti mendukung gitu loh, positive vibe mereka seperti itu. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih. Mungkin itu yang membuat aku sampai sekarang masih bisa bertahan sebagai pencalon. Misalnya aku mungkin mereka tidak seperti itu, mungkin mereka tidak antusias, mungkin mereka negatif vibe, mungkin aku udah mundur kayaknya. Udah nyerah mungkin aku. Tapi terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin bukan teman-teman saja, mungkin dari Bapak Ibu guru yang sudah mendukung saya dan sudah memberikan saya kesempatan buat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman saya seluruh siswa Skanepa, saya hanya bisa bilang seperti ini sih. Mau bilang apa ya? Yang terpenting, tunggu kami. Maksud dari tunggu kami, aku ingin sekali membuat OSIS itu menjadi wadah yang bagus, menjadi tempat yang bagus. Setelah itu aku ingin sekali, setelah OSIS menjadi bagus, aku ingin sekali mencurahkan seluruh tenaga untuk siswa-siswa SMK Negeri 4 Negara. Kenapa demikian? Karena mau bagaimanapun seperti yang kita ucapkan tadi bersama-sama. Waktu aku mengucapkan visi misi juga, seluruh siswa, seluruh warga yang ada di SMK ini kita keluarga. Jadi meskipun aku nanti terpilih tidak terpilih, aku ingin melakukan hal yang terbaik buat OSIS, buat teman-teman semua. Karena dari aku, mungkin nggak tahu orang lainnya, aku cukup senang buat ngebantu jalannya lomba. Aku cukup senang buat bantu jalannya program dari OSIS, mau dari aku, mau dari sekolah, atau mau dari ketua OSIS yang lain mungkin. Aku sangat senang. Jadi ketika aku melakukan itu, terus melihat teman-teman yang lain ikut merasa antusias, mungkin itu sudah cukup bagiku. Tapi kalau misalnya teman-teman semua merasa ingin aku yang mengepalai semua hal itu, mungkin aku akan merasa lebih senang juga tentunya, dan merasa sangat bersemangat kembali. Karena mau bagaimanapun, terpilih atau tidak terpilihnya itu kan ditentukan oleh teman-teman semua. Iya, benar. Kami ngomong di sini kan hanya sebatas visi dan misi kami. Belum tentu kami mungkin nanti akan terpilih atau tidak. Jadi pesanku juga, siapapun nanti yang terpilih, mau itu saya atau Febiola, ataupun nanti kandidat nomor urut 2 Ngurah B dan Sela, tetap semangat. Buat teman-teman semua yang tidak mendukung maupun yang mendukung, terima kasih. Yang mendukung kami sampai saat ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dukungan kalian luar biasa, karena telah membuat aku dan Febiola sangat berani, antusias dan berani sampai sekarang. Dan bisa tampil dengan baik di podcast ini, nggak tahu baik atau tidak. Udah bagus nih. Mungkin itu dari aku ya. Aku ingin sedikit menambahkan. Iya, boleh. Untuk kalian, kita bukan tidak memaksa kalian untuk memilih kita. Betul. Tetapi jika kita terpilih, dan kenapa kalian harus memilih kita, itu karena kami siap untuk kerja bareng, bukan kerja sendiri. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kelas. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena aku punya prinsip, seorang pemimpin itu bukan seseorang yang dilayani, tapi seseorang yang melayani anggotanya, supaya anggota itu bisa menganggap organisasi OSIS ini sebagai tempat mereka untuk mencari rasa aman, rasa nyaman, dan tempat mereka untuk belajar apa itu kebersamaan, dan belajar mensyukuri kelebihan seseorang dan memaafkan serta menerima kekurangan seseorang. Seperti itu. Wah, kalah aku nih. Keren, luar biasa, benar-benar. Wow. Jadi yang nonton jangan takut ya buat masuk OSIS. Siapa tahu nih ada yang mikir OSIS nanti gini, jangan dimarahin sama ketuanya. Baik. Jadi OSIS itu santai ya guys, dan jadi OSIS itu sebagai contoh untuk para siswa-siswi yang lain gitu. Ya. Terima kasih kalian sudah Terima meluangkan kasih waktu juga. ya. Terima kasih Keren, banyak. jawabannya keren, the best. Ini Caca nih. Cocok. Terima kasih banyak. Oke, boleh kita tutup podcastnya hari ini? Oke, terima kasih. Oke, Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Dadah. Dadah.